Minggu malam, tanggal 16 Agustus tahun 2026, Cardiff akan menjadi saksi sebuah pertandingan yang jauh lebih besar daripada sekedar perebutan trofi pembuka musim. Arsenal menghadapi Manchester City, sang juara Premier League melawan pemegang trofi FA Cup. Namun, ada satu hal yang membuat pertandingan ini terasa jauh lebih spesial. Di pinggir lapangan akan berdiri dua pelatih yang memiliki hubungan dengan satu sosok yang sama, yakni Pep Guardiola, Mikel Arteta, dan Enzo Maresca. Dua orang yang pernah berada di dalam ruang kerja Guardiola, menyerap filosofi sepak bolanya, mempelajari bagaimana sebuah tim menguasai ruang, mengontrol tempo, membangun serangan, dan memenangkan pertandingan. Kini mereka berdiri di sisi yang berlawanan. Arteta sendiri datang dengan Arsenal sebagai juara Premier League 2025-2026. Sementara Maresca akan menjalani pertandingan kompetitif pertamanya sebagai manajer Manchester City setelah era 10 tahun Guardiola resmi berakhir. Dan ironisnya, pertandingan pertama Maresca justru menghadapkan dirinya kepada salah satu murid Guardiola yang lebih dahulu membangun kerajaan taktiknya sendiri. Ini bukan sekedar Arsenal melawan Manchester City. Ini adalah pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Satu murid berusaha mempertahankan apa yang sudah dibangunnya, dan satu lagi berusaha membuktikan bahwa dirinya layak menjadi penerus sang guru. Karena laga ini menjadi pertandingan pembuka musim, setiap keputusan akan terasa penting. Apakah Arsenal akan kembali menunjukkan bahwa mereka kini adalah kekuatan utama Inggris? Atau justru Manchester City lah yang akan memberikan pesan bahwa era pasca Guardiola tidak berarti berakhirnya dominasi mereka? Sebelum kita masuk lebih jauh ke duel taktik, sejarah pertemuan, dan bagaimana Arteta serta Maresca kemungkinan membaca pertandingan ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse Reborn, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bergabung bersama kami untuk membahas berita sepak bola terbaru, transfer pemain, kisah para pelatih, serta analisis pertandingan secara mendalam. Karena di Soccerverse Reborn, kami tidak hanya melihat siapa yang menang, kami mencoba memahami mengapa sebuah pertandingan bisa dimenangkan. Untuk memahami mengapa pertandingan Arsenal melawan Manchester City kali ini begitu menarik, kita harus kembali melihat hubungan antara Mikel Arteta, Enzo Maresca, dan Pep Guardiola. Arteta adalah salah satu sosok yang paling lama bekerja bersama Guardiola. Pada tahun 2016, ketika Guardiola memulai era barunya di Manchester City, Arteta pun bergabung dengan staf kepelatihan klub setelah mengakhiri karirnya sebagai pemain. Manchester City sendiri mengonfirmasi bahwa Arteta bergabung sebagai bagian dari staf Guardiola pada bulan Juli tahun 2016 setelah Dominic Torrent meninggalkan klub pada tahun 2018. Arteta pun kemudian berkembang menjadi sosok yang semakin penting di jajaran kepelatihan Guardiola. Selama berada di City, Arteta tidak sekedar menjadi seseorang yang berdiri di pinggir lapangan. Ia belajar, ia mengamati, ia ikut terlibat dalam persiapan pertandingan. Ia memahami bagaimana Guardiola membangun struktur permainan dari sesi latihan hingga pertandingan. Dan pada akhir tahun 2019, Arteta pun meninggalkan City untuk mengambil pekerjaan sebagai pelatih kepala Arsenal. Kini, beberapa tahun kemudian, hasil perjalanan tersebut terlihat jelas. Arteta berhasil membawa Arsenal menjadi juara Premier League 2025-2026. Premier League pun mencatatkan bahwa Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka dan merebut gelar Liga di bawah Arteta pada musim tersebut. Namun perjalanan murid Guardiola lainnya memiliki cerita yang berbeda. Enzo Maresca juga pernah bekerja dalam lingkungan kepelatihan Guardiola di Manchester City setelah membangun pengalaman sebagai pelatih kepala di Leicester City dan Chelsea. Maresca akhirnya mendapatkan kesempatan yang sangat besar.
Manchester City, klub yang baru saja ditinggalkan Guardiola setelah 1 dekade penuh kesuksesan. Dan tekanan yang diterima oleh Maresca pun bukan tekanan biasa. Ia bukan hanya diminta memenangkan pertandingan, ia diminta menjaga standar sebuah klub yang selama 10 tahun telah terbiasa memenangkan trofi. Manchester City mengonfirmasi bahwa Guardiola meninggalkan klub setelah 10 tahun dengan total 20 trofi utama. Koleksi tersebut mencakup 6 Premier League, 5 League Cup, 3 FA Cup, 3 Community Shield, 1 Liga Champions, 1 UEFA Super Cup, dan 1 FIFA Club World Cup. Angka itu menjelaskan betapa besar tugas yang menunggu Maresca. Ia tidak menggantikan pelatih biasa. Ia menggantikan salah satu manajer paling sukses dalam sejarah klub. Namun menariknya, City tidak memilih jalan revolusi total. Maresca justru dianggap sebagai pilihan kontinuitas. Rites pun menilai pengalaman Maresca sebagai bagian dari lingkungan Guardiola, membuatnya menjadi kandidat yang memahami budaya dan prinsip permainan City. Tantangannya adalah mempertahankan fondasi tersebut sambil membangun identitasnya sendiri. Dan Community Shield menjadi ujian pertama. Ironisnya, lawannya adalah Arteta, murid yang sudah lebih dahulu berhasil membuktikan dirinya. Maresca pun kini harus membuktikan bahwa ia mampu mengambil fondasi Guardiola dan mengubahnya menjadi Manchester City versi baru. Dan pertandingan di Cardiff menjadi tempat pertama untuk melihat siapa yang lebih berhasil menerjemahkan pelajaran tersebut ke dalam pertandingan nyata. Secara historis, Arsenal pun memang masih memiliki keunggulan dalam rekor pertemuan melawan Manchester City. Data pun mencatatkan Arsenal telah menghadapi City dalam 216 pertandingan dengan 101 kemenangan, 48 hasil imbang, dan 67 kekalahan. Namun angka historis tersebut tidak otomatis menggambarkan kondisi terkini. Dalam 5 pertemuan terakhir yang tercatat hingga April 2026, Arsenal pun hanya meraih 1 kemenangan. 2 pertandingan berakhir imbang dan 2 lainnya dimenangkan Manchester City. Pada bulan September tahun 2024, kedua tim pun bermain imbang 2-2. Beberapa bulan kemudian, Arsenal pun memberikan salah satu kemenangan paling mengesankan ketika menghancurkan City dengan skor 5-1 pada Februari tahun 2025. Kemudian, kedua tim pun bermain imbang 1-1 pada bulan September tahun 2025. City membalas dengan kemenangan 2-0 di semifinal atau final Piala Liga pada bulan Maret tahun 2026. Dan pertemuan terakhir pada April tahun 2026 kembali menjadi milik Manchester City setelah kemenangan 2-1. Rekam pertandingan yang dihimpun menunjukkan pola yang jelas. Arsenal memang mampu memberikan perlawanan, tetapi City masih memiliki kemampuan untuk menghukum mereka ketika menemukan celah. Namun ada satu detail yang penting. Manchester City yang akan menghadapi Arsenal kali ini bukan Manchester City yang sama seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah 1 dekade, Guardiola tidak berada di pinggir lapangan dan Enzo Maresca yang mengambil alih. Dan itu pun yang membuat Community Shield menjadi pertandingan yang sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi ada fakta menarik lainnya. Pertemuan di Community Shield sebelumnya justru memberikan gambaran tentang betapa tipisnya perbedaan kedua tim. Tetapi ada fakta menarik lainnya. Pertemuan di Community Shield sebelumnya justru memberikan gambaran tentang betapa tipisnya perbedaan kedua tim. Pada tahun 2023, City pun sempat berada dalam posisi unggul sebelum Arsenal mencetak gol penyama di masa tambahan waktu. Pertandingan kemudian harus ditentukan melalui adu penalti. Artinya, Community Shield bukan tempat yang mudah untuk mencari dominasi. 1 kesalahan, 1 transisi, 1 bola mati, bahkan 1 keputusan kecil di lini tengah dapat mengubah seluruh pertandingan. Dan itulah mengapa pertemuan Arteta dengan Maresca menjadi begitu menarik. Keduanya pun memahami pentingnya mengontrol detail kecil. Keduanya berasal dari sekolah yang sama. Tetapi hanya satu yang akan meninggalkan Cardiff dengan trofi.
Pada akhirnya, semua kembali kepada satu pertanyaan. Bagaimana Arteta dan Maresca akan menerjemahkan filosofi mereka ke lapangan? Arsenal datang dengan keuntungan sebagai juara Premier League, namun Manchester City datang dengan motivasi yang tidak kalah besar. Bagi Arsenal, Community Shield adalah kesempatan untuk mengawali era baru sebagai juara dengan trofi. Bagi City, pertandingan ini adalah kesempatan pertama untuk menunjukkan bahwa pergantian Guardiola tidak otomatis berarti berakhirnya era mereka. Dan bagi Maresca sendiri secara pribadi, pertandingan ini bahkan lebih besar. Ini adalah debut kompetitifnya sebagai pelatih Manchester City. Tidak ada waktu untuk pemanasan, tidak ada kesempatan untuk membangun reputasi secara perlahan. Pertandingan pertama langsung menghadapkan dirinya kepada Arsenal milik Arteta. Reuters pun melaporkan bahwa Maresca membawa filosofi yang masih memiliki kemiripan dengan era Guardiola, terutama dalam hal positional play dan penguasaan bola. Namun tantangan utamanya adalah bagaimana ia membangun identitas sendiri di tengah ekspektasi mempertahankan standar tingginya City. Sementara itu, Arsenal datang dengan sejumlah pemain penting yang sudah dinyatakan tersedia. Reuters pun melaporkan bahwa Declan Rice, Bukayo Saka, dan Martin Zubimendi tersedia untuk pertandingan ini setelah kembali berlatih usai periode panjang pasca Piala Dunia. Martin Odegaard juga dinilai siap memainkan peran yang lebih konsisten setelah musim sebelumnya terganggu oleh cedera. Ketersediaan Rice dan Saka pun tentu menjadi kabar penting bagi Arteta. Rice memberikan Arsenal energi dan kemampuan memenangkan duel di lini tengah. Saka menawarkan ancaman di sisi kanan, dan Zubimendi dapat memberikan kontrol tambahan dalam fase pembangunan serangan. Tetapi, pertandingan ini mungkin justru ditentukan oleh siapa yang mampu menguasai area tengah. Karena ketika dua tim dengan filosofi positional play bertemu, pertarungannya bukan hanya soal siapa yang memiliki bola lebih banyak. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang memiliki bola di ruang yang paling berbahaya. Arteta kemungkinan akan berusaha menciptakan struktur yang membuat City pun sulit melakukan pressing. Maresca pun akan mencari cara yang sama. Ia ingin City mampu membangun serangan dengan sabar, menarik Arsenal keluar dari struktur pertahanan, kemudian menyerang ruang yang terbuka. Dan disinilah pengalaman mereka sebagai murid Guardiola menjadi menarik. Jadi, ketika Arsenal dan Manchester City memasuki lapangan pada Minggu malam nanti, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah trofi. Ada warisan, ada tekanan, ada identitas, dan ada sebuah pertanyaan besar yang akan terus mengikuti Manchester City sepanjang musim. Bisakah seorang murid menggantikan gurunya tanpa kehilangan identitas yang telah dibangun selama 1 dekade? Pep Guardiola meninggalkan City dengan 20 trofi. Mikel Arteta sudah membuktikan dirinya dengan membawa Arsenal menjadi juara Inggris. Sekarang, Enzo Maresca mendapatkan kesempatan untuk menulis halaman pertamanya. Dan ironisnya, halaman pertama itu harus ditulis dengan menghadapi salah satu murid Guardiola yang paling sukses. Arsenal melawan Manchester City, Arteta melawan Maresca, murid melawan murid, dan bayangan sang guru masih berada di antara mereka. Community Shield 2026 mungkin hanya menjadi pertandingan pembuka sebuah musim yang panjang. Namun terkadang, pertandingan pertama justru mampu memberikan gambaran tentang cerita besar yang akan terjadi setelahnya. Apakah Arsenal akan kembali menjadi penguasa Inggris? Apakah Manchester City mampu bangkit di bawah Enzo Maresca? Ataukah kita justru akan melihat lahirnya persaingan baru antara dua pelatih yang sama-sama belajar dari Pep Guardiola? Jawabannya akan segera kita ketahui. Yang pasti, Cardiff akan menjadi panggung pertama. Dan 90 menit di Principality Stadium bisa menjadi awal dari sebuah era baru sepak bola Inggris. Jadi, bagaimana prediksi kalian? Arsenal atau Manchester City? Arteta atau Maresca? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Superfast Reborn. Aktifkan lonceng notifikasinya dan terus ikuti kami untuk berita sepak bola terbaru, transfer pemain, kisah inspiratif, serta analisis pertandingan yang lebih mendalam.
Karena di Soccer First Reborn, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita, strategi, dan alasan di balik kemenangan tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccer First Reborn.